Oke semuanya, selamat datang kembali bersama saya Theophila Nasya di podcast yang akan menemani malam minggu Anda kali ini. Nah bagi kalian nih yang malam minggu mungkin bingung mau kemana, nah gak ada salahnya nih buat kalian dengerin podcast kali ini. Karena topik hari ini kita akan membahas mengenai event yang di dalamnya itu ada makna maupun pengalaman apa aja sih yang kira-kira bisa kita dapat kalau misalnya kita menghadiri sebuah event, baik itu offline maupun online. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini mungkin banyak event yang diadakan secara online ya. Nah, untuk topik pembahasan awal kali ini adalah mengenai definisi arti dari pengalaman itu sendiri itu apa sih? Jadi pengalaman itu bisa diartikan dalam dua bentuk, misalnya nih dalam kata benda ataupun kata kerja. Nah, dalam percakapan kita yang sehari-hari, istilah pengalaman itu bisa digunakan dalam beberapa cara, yaitu sebagai kata benda ataupun kata kerja. Misalnya nih ya, maraton merupakan olahraga atau pengalaman yang menantang dan melelahkan. Tetapi saya sangat gembira dengan keberhasilan saya. Nah, kata-kata pengalaman dalam kalimat ini itu artinya bisa dalam tiga hal ya kan. Pengalaman yang dalam arti fisikitas yang artinya melelahkan tadi itu mencerminkan fisik ya, olahraga secara fisik yang merupakan dimensi pengalaman perilaku. Kemudian yang kedua adalah adanya perasaan atau keadaan emosional yang kalian dengar tadi, tetapi saya sangat gembira. Nah, di sini adalah adanya perasaan atau emosional. Dan yang ketiga adalah menantang. Pengalaman yang menantang dalam konteks ini dapat berhubungan baik dari pengalaman fisik ataupun untuk penilaian pasca acara makna. Jadi istilahnya adanya konteks atau makna di dalam kalimat ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tuh adanya makna leisure atau leisure experience. Nah, di sini itu menggunakan konsep segera pengalaman sadar atau aliran kesadaran. Misalnya nih, untuk menjadi sebuah rekreasi, pengalaman itu harus disertai dengan rasa kebebasan, kompetensi, atau kontrol. Kenapa harus ada kebebasan? Karena bisa dilihat dari kata-kata rekreasi itu artinya bebas ya kan, kita mau berekreasi, mau pergi kemana, seperti itu. Nah misalnya contoh tentang pengalaman yang secara langsung atau secara sadar itu misalnya anatomi pengalaman. Contohnya nih, apa yang terjadi pada Anda, nah itu kan secara sadar atau langsung adanya durasi dan intensitas. Kemudian yang kedua adalah suasana hati atau emosi dan perasaan. Itu artinya ada evaluasi diri dari pengalaman yang kita dapat. Misalnya kita menghadiri event, kita bisa merasakan emosi. Emosinya baik bahagia, sedih, baper atau mungkin ya. Kemudian ada keterlibatan itu artinya durasi yang kita rasakan. Misalnya nih dalam sebuah event kira-kira berjalan berapa lama, itu durasinya bisa kita rasakan. Kemudian ada komponen kognitif yang artinya kita mendapatkan sebuah ide, kita mendapatkan imajinasi, gambaran ataupun makna dari sebuah event yang kita datangi. Misalnya nih, kita datang ke sebuah event musik, kita jadi ada ide, misalnya kita mau buat grup musik seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kelima ada rasa kompetensi ataupun kontrol, dan yang keenam adalah rasa kebebasan yang tadi sudah aku bilang, karena untuk menciptakan makna rekreasi. Kemudian pengalaman itu tidak hanya sekedar itu saja, pengalaman juga ada pengalaman ekonomi. Pengalaman ini itu merupakan salah satu tren yang paling mendalam di dunia peristiwa karena sektor perusahaan berusaha untuk merangkul keinginan masyarakat guna untuk tujuan pemasaran dan branding. Tentunya hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan untuk pengalaman daripada produk. Jadi masyarakat tuh lebih melakukan permintaan terhadap pengalaman apa sih yang bakal mereka dapat melalui event daripada produk dari event itu sendiri. Nah, ada seorang ahli yang menjelaskan bahwa tren dengan cara ini tuh misalnya pertumbuhan industri ini dapat dijelaskan oleh pola konsumsi teknologi baru dan kebutuhan untuk pertemuan. Dan tentunya untuk senang-senang ya. Akibatnya ada ledakan literatur tentang pengalaman ekonomi. Jadi karena peningkatan permintaan masyarakat tentang pengalaman apa yang bakal mereka dapat dari event tersebut, akhirnya terjadi ledakan ini.
Dan ketika pelanggan menjadi bagian dari sebuah event, pengalaman itu menjadi bersifat lebih pribadi atau individual ya, karena masing-masing orang bakal mendapat pengalaman itu sendiri. Kemudian ada 2 ahli yang ingin merancang pengalaman tersebut. Jadi ada Pin dan Gilmore yang merancang pengalaman mengenai pengalaman ekonomi ini, tentang gimana sih cara membuat pengalaman itu bisa kita dapat dari sebuah event. Jadi pekerjaan pertama adalah untuk membangun tema dari suatu pengalaman. Jadi tema dari sebuah event itu mengubah rasa waktu, tempat, maupun kenyataan. Tema itu biasanya dibuat mudah dan mudah diingat dan dibuat secara nyata. Karena apa? Supaya orang itu bisa mendapatkan kesan, oh event ini itu temanya begini, mudah diingat seperti itu. Kemudian untuk pengalaman pariwisata, jadi selain ekonomi juga ada pariwisata ya, itu ada 6 pendekatan untuk mempelajari apa sih pengalaman pariwisata. Jadi yang pertama itu dari psikologi kognitif yang berhubungan dengan teori rekreasi tadi ya. Jadi adanya ide, adanya persepsi dari masyarakat tentang mengevaluasi suatu produk, istilahnya mengevaluasi produk yang diciptakan oleh suatu event, baik produk fisik ataupun produk misalnya mendapatkan tiket liburan atau produk ide-ide yang lain seperti itu. Kemudian yang pendekatan kedua itu adanya literatur pariwisata. Semuanya ini didasarkan pada asumsi bahwa perjalanan menghasilkan pengalaman positif. Pengalaman positif seperti apa? Jadi pariwisata itu merupakan sarana untuk menghasilkan kebahagiaan dan kenangan indah. Jadi kalau kalian misalnya nih berpariwisata ke suatu tempat di pegunungan atau di pantai, itu kalian pasti mendapatkan kebahagiaan tersendiri, atau misalnya bersama teman-teman itu menciptakan suatu kenangan yang gak akan kalian lupakan, seperti itu. Kemudian untuk pendekatan ketiga, ini lagi-lagi ya dari studi rekreasi, peneliti ini berfokus pada kedalaman keterlibatan seseorang. Jadi istilahnya ini gimana sih seorang individu itu, seberapa dalamnya mereka terlibat dalam suatu acara atau suatu rekreasi. Karena pengalaman itu didapat apabila seseorang itu ikut terlibat di dalamnya. Kemudian untuk pendekatan keempat ada pendekatan fenomenologi. Misalnya nih seorang ahli namanya Lee itu menggambarkan kedekatan pengalaman wisata pribadi melalui refleks dan data intim. Itu misalnya pengalaman yang didapat secara pribadi atau secara personal oleh seseorang, itu refleks, misalnya nih ikut serta dalam event musik ya. Terus kemudian pengalaman wisata yang mereka dapat secara pribadi itu kan kesenangan, misalnya karena dia senang musik, makanya dia merasa aku ikut konser ini itu seperti liburan karena aku have fun, aku tidak stres, tidak jenuh. Nah, seperti itu. Kemudian pendekatan yang kelima itu seorang ahli bernama Uri itu menggambarkan konsep mengenai pandangan wisata. Jadi ini berfokus gimana sih wisatawan itu melihat perbedaan dari lingkungan mereka sendiri dengan kehidupan sehari-hari. Tapi biasanya tuh wisatawan ini nggak memiliki pengetahuan lokal ya. Jadi pengalaman yang mereka dapat itu biasanya terrefleksi dari latar belakang mereka sendiri. Jadi misalnya mereka di suatu event atau suatu acara gitu ya, mereka ini biasanya kurang memahami event itu seperti apa, di dalamnya tuh kegiatannya seperti apa. Tapi biasanya pengalaman yang didapat setelah mereka ikut event seperti itu biasanya tercermin dari latar belakang mereka sendiri. Misalnya mereka suka musik atau karena apa seperti itu. Kemudian untuk pendekatan yang keenam itu ada analogi teatrikal yang digunakan oleh 2 ahli yang pertama tadi aku sebutkan ya, ada Pin dan Gilmore, dengan alasan bahwa pengalaman yang menarik itu
tergantung seberapa jauh sih wisatawan itu bisa berinteraksi langsung dengan produk suatu event. Misalnya nih, dalam suatu event tuh kita ditunjukkan suatu produk ya, dan gimana sih seorang wisatawan itu tertarik dengan produk itu, atau seorang wisatawan itu bisa berminat kepada produk itu. Nah, itu artinya ada pengalaman yang menarik yang didapat oleh individu tersebut. Kemudian selain pariwisata juga ada pengalaman acara, yaitu menurut O'Sullivan dan Spangler dalam buku mereka yang berjudul Experience Marketing. Jadi pengalaman itu ada 3 jenis faktor. Yang pertama itu ada infusers, yang artinya produsen atau perusahaan yang mengadakan suatu acara itu menanamkan produk mereka dengan adanya unsur pengalaman. Jadi produk mereka tuh nggak cuma sekedar produk yang baru diciptakan, tapi produk itu tuh sudah punya banyak sejarah atau banyak pengalaman yang didapat dari sebelum-sebelumnya untuk dipasarkan ke masyarakat. Jadi supaya masyarakat itu minat terhadap produk tersebut. Kemudian yang kedua ada enhancer, yang artinya adanya penyedia layanan yang menggunakan pengalaman untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan untuk membedakan dari pesaing. Jadi maksudnya adalah adanya layanan khusus dari produsen kepada konsumen untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk yang disediakan oleh produsen. Jadi adanya ciri khas. Oh, produk ini tuh ada layanan spesial dari produsennya. Jadi orang tuh jadi berminat untuk membeli produk tersebut. Kemudian O'Sullivan dan Spangler juga melibatkan hal-hal berikut dalam suatu pengalaman acara ya guys. Ada partisipasi dan keterlibatan dalam konsumsi produk ya maksudnya. Kemudian ada keadaan menjadi fisik, mental, sosial, spiritual, atau emosional menjadi terlibat. Jadi kita bisa secara emosional kita bahagia, secara mental kita bisa berpikir, oh ini produk ini seperti apa. Kemudian yang ketiga ada perubahan pengetahuan, keterampilan, memori, ataupun emosi ya. Kemudian yang terakhir ada persepsi yang ditemui. Jadi persepsi kita mengenai suatu produk. Gimana sih? Oh produk itu menurut kita kayak gini. Nah seperti itu. Kemudian ada sebuah upaya yang diarahkan untuk mengatasi kebutuhan psikologis atau internal. Nah kemudian yang selanjutnya ada pengalaman yang terjamin dan aman. Maksudnya apa sih ini? Jadi bagaimana suatu pengalaman itu bisa menjelaskan popularitas taman hiburan ataupun acara hiburan. Nah, salah satu jawabannya adalah bahwa mereka memberikan pengalaman yang terjamin. Terjamin ini maksudnya pengalaman yang pasti didapatkan sama masyarakat itu mempunyai ciri khas sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Nah, di sini itu jika orang bersedia mengorbankan spontanitas mereka, keaslian budaya dan kejutan yang mereka korbankan, itu mereka pasti akan mendapatkan pengalaman khusus yang mereka dapat dari suatu event. Misalnya nih, mereka aku udah tahu kok event itu bakal ada kejutan, misalnya mendatangkan orang yang terkenal seperti ini. Nah, itu kan pasti kayak ya udah biasa aja gitu kan. Nah, tapi jika orang bersedia mengorbankan spontanitas dan kejutan tersebut, pasti mereka akan mendapatkan pengalaman khusus dari suatu event tersebut. Nah, kemudian apa aja sih yang membuat pengalaman suatu acara itu bisa berkesan buat masyarakat? Nah, kalian pasti penasaran kan? Kira-kira apa sih yang membuat suatu acara tuh bisa berkesan sehingga kita tuh bisa mendapatkan pengalaman yang nggak dapat kita lupakan. Nah, yang pertama itu ada pengalaman dasar. Di sini tuh artinya pengalaman dasar yang kita dapat itu seperti reaksi emosional terhadap suatu rangsangan. Jadi misalnya kita datang suatu event, kita pasti emosi kita langsung berubah kan. Misalnya dari yang bad mood, terus kita tiba-tiba merasa, oh aku lumayan mendingan datang ke event ini karena aku merasa kok kelihatannya event ini enak ya, kok kelihatannya event ini tuh bagus ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tuh pengalaman yang tidak terlupakan, yang artinya
setelah kita datang ke suatu event, kita merasakan emosional ya kan, merasakan suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, kita seneng banget nih, akhirnya kita besoknya nih ya, kita bakal cerita ke teman-teman kita, ke orang tua kita, bahwa event kemarin ternyata enak loh, asik loh, seru banget, gak terlupakan, eventnya juga rame, seperti itu. Kemudian di sini kita juga bakal membahas spesifik event experience, artinya acara-acara yang spesifik, pengalaman-pengalaman secara spesifik yang kita dapat dari beberapa event ya. Misalnya nih, aku kasih contoh ya, misalnya perayaan budaya, itu pengalaman apa sih yang kita dapat? Nah, kalau mengenai event tentang hal-hal yang berbau budaya, itu biasanya kita lebih ke arah emosional dan kognitif, yang artinya di sini adalah kita bisa merasakan emosi, bahagia bisa, sedih bisa karena mengingat masa lalu, atau secara kognitif artinya kita mendapatkan pengetahuan, kita jadi memahami dan mempelajari sesuatu. Nah, pengalaman budaya ini biasanya itu berwujud seperti situs bersejarah, pertunjukan budaya, makanan, kuliner, atau pertemuan dengan orang-orang penting. Nah, atau simbolisme, seni, dan arsitektur seperti itu. Budaya itu berhubungan seperti hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa memahami dan mempelajari banyak hal dari budaya ini kan. Kemudian yang kedua ada festival dan karnaval. Ini tuh lebih ke arah hiburan kalau kita lihat ya. Pengalaman yang menggembirakan, kita bisa merasakan emosi kita tuh meningkat, yang awalnya kita sedih, awalnya kita punya banyak masalah, tapi setelah kita memutuskan untuk datang ke suatu acara, kita bakal merasakan, aku happy kok di acara ini, aku bisa ngerasain vibes gitu ya, kalau bahasa gaulnya itu kan vibes gitu ya. Istilahnya itu kita bisa merasakan betapa emosi kita itu meningkat menjadi bahagia gitu, hati dan emosi kita tuh menjadi sesuai. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pengalaman keagamaan dan spiritual. Jadi keagamaan dan spiritual ini nggak seperti yang kalian pikirkan pada umumnya ya, nggak selalu pengalaman yang sakral atau suci, cuman ada perbedaan yang signifikan antara kedua hal ini, spiritual dan keagamaan. Jadi spiritual itu lebih mengacu kepada kepercayaan pribadi, misalnya mengadakan adat istiadat seperti ini, dan juga pencarian makna dalam kehidupan seseorang. Dan turis manapun bisa mendapatkan pengalaman spiritual baik di tempat suci atau bersama peziarah yang religius. Oke, next. Untuk yang keempat itu ada ziarah. Ziarah ini itu kan ya, kalian pasti banyak yang udah tahu ya. Ziarah itu perjalanan dan pencarian ke tempat-tempat suci. Nah, bagi sebagian besar orang, ziarah ini adalah sebuah kewajiban ya. Misalnya orang yang beragama muslim itu berziarah ke makam misalnya orang tua, atau anak, atau saudara untuk mengingat mereka. Nah, seperti itu. Jadi, ziarah itu dapat dikonseptualisasikan sebagai acara khusus dalam kehidupan seseorang dan pengalaman yang mengubah kehidupan seseorang. Tapi biasanya memang sih kebanyakan orang itu menganggap ziarah itu sesuatu yang religius. Tapi sebenarnya tidak sereligius itu. Jadi, misalnya nih ya, umat Islam itu hanya melakukan ziarah untuk mengatur urusan duniawi mereka dan bisa menjadi siap secara spiritual. Jadi nggak ada aktivitas yang lebih dari itu atau religius, sakral, dan lain, tidak seperti itu. Kemudian pengalaman yang didapat dalam sebuah event olahraga ya, kebanyakan akhir ini kan khususnya kaum laki-laki itu menggemari olahraga sepak bola. Nah, misalnya aja kan, itu kenapa mereka berusaha untuk datang ke suatu event olahraga itu karena mereka ingin mencari kesenangan, mencari hiburan dan emosional mereka. Jadi mereka tuh memang suka sama sepak bola
Dan karena itu mereka ingin datang, dan pengalaman yang mereka dapat tuh bisa kognitif, bisa emosional juga. Kognitifnya tuh seperti apa? Kognitifnya tuh bisa seperti, oh aku bisa belajar trik-triknya sepak bola, aku bisa belajar strateginya sepak bola seperti itu. Atau kalian yang suka sepak bola nih bisa ngetahui, oh namanya orang ini tuh ini, pemain belakang itu namanya siapa, pemain depan tuh siapa, kipernya siapa, seperti itu. Nah, kemudian dalam suatu acara yang sudah direncanakan itu bisa ada makna. Nah, makna itu seperti apa aja sih? Makna itu bisa makna personal atau pribadi yang dimana individu itu bisa mendapatkan sebuah makna dalam bentuk konstruksi pribadi. Yang artinya tuh gimana sih kita bisa memahami dunia di sekitaran kita. Nah, makna pribadi ini berhubungan langsung dengan kebutuhan pribadi masing-masing dari kita. Misalnya nih, motif untuk menghadiri suatu acara. Motif itu seperti, kenapa sih kita kok mau datengin event itu? Oh, karena aku suka sama event itu, aku suka sama artisnya, aku suka sama acaranya. Seperti itu, dan juga manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari sebuah acara yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua, setelah adanya makna pribadi, maka ada makna sosial. Sosial itu artinya keseluruhan masyarakat ya. Jadi artinya makna yang diberikan kepada suatu event yang dilaksanakan oleh kelompok sosial ataupun komunitas dan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi bagi sebagian besar orang suci, misalnya nih, perayaan hari Natal itu biasanya untuk merayakan untuk agama Kristen ya, untuk liburan. Jadi sehingga masyarakat secara keseluruhan itu mengakui bahwa perayaan hari Natal ini bisa menguntungkan untuk umat lain juga, untuk liburan, untuk senang-senang, untuk keuntungan pribadi seperti itu. Tetapi tentunya ada beberapa perbedaan makna pada masing-masing mereka, karena tentunya setiap masyarakat itu tidak memiliki suku, ras, dan agama yang sama. Mereka semua pasti berbeda. Kemudian ada juga makna ekonomi. Jadi artinya suatu perusahaan atau suatu produsen dalam suatu acara itu mengadakan acara untuk memasarkan produknya. Misalnya nih untuk misalnya produk makanan atau produk yang lain itu mereka memasarkan produk mereka itu untuk menarik minat masyarakat. Dan juga untuk kesimpulannya di sini dari podcast kali ini ya guys, itu orang itu bisa dengan sukarela memasuki suatu event atau acara untuk mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda dan bermanfaat tentunya untuk mereka. Dan mereka juga terlibat dengan program acara serta terlibat dengan orang lain, baik dalam hal perilaku maupun emosi dan proses kognitif atau pengetahuan. Semakin terlibat orang tersebut, maka semakin besar juga kemungkinannya untuk mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan, karena orang yang terlibat dalam suatu acara itu kegiatan yang dilakukan tentunya banyak dan pengalaman yang didapat juga pasti banyak dan pasti berkesan untuk orang tersebut. Nah, orang-orang itu diubah oleh pengalaman mereka sendiri. Jadi ekspektasi itu diubah dari pengalaman yang mereka dapat. Misalnya nih, aku berekspektasi dari suatu acara itu ingin mendapatkan hadiah atau aku ingin mendapatkan suatu produk. Tapi ekspektasi itu hanya diubah dari pengalaman. Walaupun mungkin mereka memang nggak dapat hadiah atau nggak dapat produk, tapi pengalaman yang mereka dapat adalah mereka bisa belajar banyak. Mereka bisa belajar memahami misalnya bisnis atau memahami ide-ide lain seperti itu. Kemudian orang, kelompok, dan masyarakat serta perusahaan semuanya itu bisa memberikan makna pada suatu acara yang diselenggarakan yang dapat berupa konstruksi pribadi ataupun konstruksi sosial. Seperti yang tadi aku sudah jelasin ya teman-teman, adanya makna pribadi maupun makna sosial. Jadi pengalaman yang didapat pada masing-masing individu ataupun pengalaman yang didapat secara masyarakat keseluruhan. Nah, sama nih seperti produser acara atau desainer, itu nggak bisa menjamin bahwa pengalaman yang diinginkan itu bakal diperoleh oleh orang-orang yang menghadiri acara. Jadi, memang tidak semua bisa dapat pengalaman tersebut, tapi kebanyakan tuh bisa dapat. Nah, stakeholder suatu acara yang berbeda akan memiliki motif,
pengalaman dan makna yang berbeda pula, sehingga produsen atau perusahaan yang memproduksi suatu acara harus memahami gimana sih perbedaan konsumen, perbedaan masyarakat, baik yang membayar tamu undangan biasa, yang reguler, atau yang VIP. Jadi mereka tuh harus memahami sifat mereka masing-masing itu seperti apa, perilaku mereka seperti apa, karena pasti tentunya berbeda semua, yang ada yang sama. Nah, intinya adalah semua acara yang diselenggarakan itu dapat memberikan manfaat umum seperti hiburan, interaksi sosial, pembelajaran, dan konstruksi sosial. Nah, intinya dari podcast kali ini adalah event yang diselenggarakan itu bisa memunculkan atau memberikan pengalaman dan manfaat yang berbeda kepada masing-masing individu, tergantung bagaimana seseorang atau masyarakat maupun konsumen memahami dan memahami suatu event tersebut, tergantung persepsi mereka, tergantung kognitif mereka. Seperti itu. Jadi bagi kalian nih yang misalnya lagi gabut atau apa, kalian tuh bisa loh join pada suatu event baik online maupun offline. Tapi karena masa pandemi seperti ini, tetap jaga protokol kesehatan ya guys, karena bagaimanapun juga event sekarang ini sudah cukup jarang dilaksanakan secara offline karena nggak boleh berkumpul terlalu ramai. Maka dari itu kalian bisa join pada event-event online yang sudah diadakan, karena event itu sebenarnya bisa membuat pengalaman yang berkesan buat kalian. Walaupun online, tetap pengalaman yang didapat tuh ada gitu loh, dan makna yang didapat dari masing-masing kita tuh pasti ada, tergantung bagaimana kita melihat suatu event tersebut. Jadi jangan sampai bosan, jangan sampai kalian nggak mau mendatangi event, karena event itu sebenarnya sifat umumnya adalah menghibur, dan kita bisa berinteraksi dengan orang lain seperti yang kita mau sendiri, oke? Jadi terima kasih ya teman-teman udah mau dengerin podcast kali ini. Selamat menikmati malam minggu kalian bersama teman-teman, pacar maupun atau keluarga. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur pemerintah. Terima kasih ya teman-teman, selamat siang dan sampai jumpa.